Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inai Konasara, ia Pinesara, Inai Liasara, Pinekasara. Hari ini saya sudah ketemu dengan saudara siapa namamu? Nah, ini karena mulutnya badan binasa. Jadi manusia itu kalau punya akhlak, punya otak tentunya harus saling menghargai. Karena kita ini manusia harus tahu adat. Kami orang telah punya adat telah menghina suku kami bahwa lebih enak ingusnya daripada sinonggi. Betul tidak? Betul. Di dalam videomu itu, betul. Nah, kamu siap mempertanggungjawabkan? Klarifikasi. Kalau tidak ada hukum hari ini, sudah lama kita gere kamu. Ingat itu. Orang Tolaki, jangan keluar. Tidak dulu kami, jari-jari orang Tolaki. Nah, mana dia orang Tolaki hina suku-suku kalian? Makanan kalian? Hah? Ya, sekian teman-teman. Saya di rumahnya Joda, terima kasih kepada Joda yang tentunya mengambil langkah-langkah persuasif untuk memanggil beliau untuk kemudian kita amankan sama-sama di Polda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pokaso. Salam kasih. Iya, benar sama-sama. Kita akan Oke, mau motornya di sini. Bapak di rumah, foto di rumah tuh. Ya sering kontrakan galon di BP. Ini kuncinya. Nah, ke bawah. Nah, dan menjemput istriku di anu. Di sekolah, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Owan dalam channel Owan Dokumen. Dan sebelum saya mulai, untuk teman-teman yang baru mengunjungi channel ini agar mengklik tombol subscribe dan like serta share kepada teman-temannya. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu berita. Ini agak viral juga kayaknya. Saya kutip dari Instagramnya Telisik ID yang terbit pada tanggal 11 bulan 11 2023, bulan 10 dong. Ya, tanggal 11 bulan 10 ini salah pengetikan Telisik ID. Dalam video tersebut bertuliskan bahwa sekelompok warga menggeruduk tiktokers asal Muna, asal Sulawesi Tenggara juga. Katanya tiktokers tersebut, si Alkes Kelor, menghina atau menyinggung salah satu makanan khas suku adat Tolaki atau ya Kendari gitu. Yang menarik teman-teman, saya tertarik dengan cara-cara persuasifnya. Biasanya kasus begini cenderung akan menimbulkan konflik, tetapi saya cukup apresiasi cara-cara persuasif yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ini untuk menghindari konflik. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa sudah bagus cara persuasifnya, tetapi ada salah satu tokohnya dari masyarakat tersebut. Kalau menurut saya itu nadanya terlalu tinggi dan itu sedikit provokatif. Ya, walaupun itu tidak salah, tetapi menurut saya itu sedikit provokatif. Kita ketahui sendiri bahwa si Alkes Kelor ini berasal dari suku Muna, dan tokoh masyarakat ini mewakili suku Tolaki, di mana kita ketahui beberapa tahun ini dua suku ini sering sekali konflik di Kendari terutama ya, sering sekali konflik. Dan saya apresiasinya karena tokoh masyarakat ini alhamdulillahnya, syukurnya memahami bahwa kalau seandainya diambil langkah-langkah yang bukan persuasif mungkin akan menimbulkan konflik yang akan menjadi besar. Tetapi itu tadi catatannya bahwa bahasa yang dibangun melanggar prinsip kesantunan, tetapi tidak salah kalau menurut saya. Melanggar prinsip kesantunan yang akan menimbulkan pemahaman arti-arti lain dari suku-suku yang satu suku dengan Alkes Kelor. Tetapi itu tidak masalah menurut saya.
Kemudian juga yang menarik dari masalah ini teman-teman, bahwa kita ketahui bahwa si Alkes Kelor ini adalah tiktokers yang saat ini pengikutnya itu sudah mencapai 143.000 pengikut, dan itu di TikTok. Di Instagram sudah 59.000. Itu cukup banyak ya, sudah di kalangan Sulawesi Tenggara sudah cukup terkenal. Dan menurut saya apa yang dilakukan Alkes Kelor itu sudah sangat fatal, karena saya memposisikan diri apabila saya berada di pihak tokoh-tokoh masyarakat ini, sudah pasti saya juga akan merasa kecewa, merasa sakit hati dikatakan bahwa identitas saya, makanan khas saya itu lebih buruk dari apapun. Dan itu tidak dibenarkan, karena ada kejadian sebelumnya yang menghina etnis Buton dari masyarakat Maluku saat itu, Azmi Faradiba, yang saya tulis juga dalam jurnal penelitian saya bahwa itu masuk dalam fakta ujaran kebencian. Saat itu Azmi Faradiba mengatakan bahwa Kasuami yang merupakan yang notabene makanan khas Buton dihina oleh si Azmi Faradiba, dan itu merupakan fakta ujaran kebencian dari sisi linguistik forensik yang saya teliti saat itu. Apa yang dilakukan si Alkes Kelor sangat tidak dibenarkan teman-teman. Kalaupun ada yang menganggap bahwa ini hanya bercandaan, perlu diingat juga bahwa bercandaan itu kita harus melihat konteks teman-teman. Kita harus melihat konteks di mana dan apa yang akibat yang akan kita dapatkan ke depannya. Jangan hanya asal bunyi. Kalau kita perhatikan, memang saya tidak tahu apakah disengaja atau tidak disengaja, tetapi apapun yang kita keluarkan dari mulut, saya rasa itu semua dalam kesadarannya. Tidak ada, kecuali mungkin saat itu dia mabuk, kondisi mabuk atau dalam kondisi kemasukan setan gitu. Tapi dalam sebuah acara tersebut dia dalam keadaan normal dan keadaan sadar, sehingga menurut saya itu benar-benar tidak dibenarkan. Sehingga apa yang dikatakan bahwa bercanda itu harus kita melihat konteks, teman-teman. Jangan asal bunyi. Kemudian juga ini yang terakhir teman-teman, perlu juga kita memperbanyak literasi mengenai bersosmed, berkata-kata, apalagi teman-teman yang mau menjadi seperti si Alkes Kelor ini, yang mau menjadi content creator, untuk selalu menjaga lisan. Saya melihat ya beberapa content creator yang tidak hanya Alkes Kelor ya, ada cenderung yang menyebut kata-kata kasar. Sebenarnya tidak masalah selama kalian bisa bertanggungjawabkan. Tidak masalah selama kalian bisa mempertanggungjawabkan, dan alangkah lebih baiknya dihindari kata-kata begitu. Ada banyak kok yang bisa melucu tanpa memaki, tanpa merendahkan salah satu etnis. Gitu teman-teman. Buat penonton, buat teman-teman juga, perbaiki lisannya dalam bersosmed. Dan ini yang paling terakhir teman-teman, buat penonton, ini juga sering saya sampaikan kepada adik-adik saya di daerah saya, di kampung saya, bahwa hindarilah, kalau bisa dihindari. Jangan sekalipun jangan membawa etnis, karena itu sudah diatur di undang-undang kita. Saya peduli sama kalian teman-teman,
karena tidak jarang saya lihat di story WhatsApp, story Instagram, bahkan di TikTok sering teman-teman menghina salah satu etnis. Saya buat teman-teman, adik-adik, penonton juga, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman saya di kampung, adik-adik saya di kampung, agar menghindari apapun itu bentuknya dalam menghina atau merendahkan etnis tertentu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena semua itu, apapun yang kita telah ketik, apapun yang telah kita lakukan di media sosial akan tercatat di digital, akan tercatat selamanya. Walaupun kita sudah hapus, mungkin ada orang yang screenshot, kita sudah hapus, kemudian berikutnya itu akan tetap tercatat teman-teman sebagai catatan kelakuan kita. Olehnya itu baiknya dihindari kata-kata menghina, merendahkan suatu etnis. Selanjutnya saya sangat mengapresiasi teman-teman tokoh masyarakat ini, dan semoga masalah ini cepat terselesaikan oleh oknum kepolisian, teman-teman kepolisian juga, agar menyelesaikan masalah ini secara adil, tidak mengakibatkan konflik berkepanjangan, konflik yang akan berakibat nanti. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman telah menonton saya, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan juga. Saya yakini apa yang saya sampaikan masih jauh dari kata sempurna, dan apapun yang saya sampaikan ini adalah bentuk pembelajaran bagi diri saya sendiri, pembelajaran untuk saya bagaimana menyampaikan sesuatu, bagaimana berbicara, dan ini aktualisasi diri saya setelah saya mendapatkan insight ilmu. Terima kasih teman-teman sekali lagi yang baru mengunjungi channel ini, agar segera mengklik tombol subscribe dan terus dukung saya untuk terus belajar dalam channel ini, dan share videonya ke teman-teman lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.